Kemudian yang ketiga, wa rajulun wassa'allahu alaihi wa 'atahu min asnafil mali kullihi fa utiya bihi fa'arrafahu ni'amahu fa'arafaha. Ini orang yang ketiga ini. Ya, kemudian dibawalah ke hadapan Allah Subhanahu wa taala seorang yang Allah telah beri kelapangan harta. Lalu disebutkanlah nikmat-nikmat Allah kepada dirinya dan ia pun mengakuinya. Allah Subhanahu wa taala bertanya kepadanya, "Fama 'amilta fiha?" Apa yang telah engkau lakukan dengan nikmat-nikmat itu? Qal, "Ma taraktu min sabilin tuhibbu ayyunfaqa fiha illa anfaqtu fiha laka." Dia berkata, tidak ada satu perkara pun yang engkau anjurkan supaya berinfak di dalamnya, melainkan aku infakkan hartaku sudah semata-mata karenamu. Namun Allah Subhanahu wa taala mengatakan, qala kadzabta walakinnaka fa'alta liqala huwa jawad. Engkau dusta. Sebenarnya engkau berinfak, bersedekah supaya engkau disebut dermawan. Begitulah kenyataannya. Itulah yang dikatakan. Kemudian diperintahkan agar ia diseret di atas wajahnya, lalu dilemparkan ke dalam api neraka. Nah, hadis ini merupakan ancaman yang sangat serius kepada orang-orang yang beramal, tapi tidak ikhlas, semata-mata untuk Allah Subhanahu wa taala semata. Namun ia lakukan amalnya itu untuk mengejar sebutan, untuk mengejar pujian, untuk mengejar sanjungan. Ikhwani fid din azani Allah wa iyyakum jami'an. Salah satu perkara yang sering menyeret manusia kepada dosa riya ini adalah suka dipuji, gemar dipuji, atau gila pujian. Ya, orang-orang yang gila pujian, orang-orang yang mengejar sebutan, orang-orang yang suka dengan sanjungan-sanjungan dan pujian-pujian, ini sangat rentan jatuh kepada penyakit riya ini. Benefitin para pendengar yang budiman. Maka hindarilah, ya, sifat gila pujian ini. Senang dipuji, senang mendengarkan pujian. Nah, kalau sudah mendengarkan pujian, dia tahan berlama-lama mendengarkannya. Tapi begitu dengar nasihat atau kritik, ya, pada dirinya, maka ia pun menutup telinganya. Nah, ini merupakan sifat munafik, sifat orang-orang munafik. Ini adalah salah satu tanda-tanda kemunafikan. Nabi mengatakan, wailun lil aqma'il qaul. Celakalah orang-orang yang memiliki sifat aqma'il qaul, yaitu masuk telinga kiri, keluar telinga kanan, yaitu ketika mendengarkan nasihat. Nah, begitu mendengarkan pujian, ya, telinganya terpasang besar-besar untuk mendengarkannya. Dia pasang telinganya baik-baik untuk mendengarkan pujian-pujian itu. Nah, ini adalah salah satu penyakit yang bisa membuat seorang itu jatuh kepada dosa riya ini, hingga dia beramal semata-mata untuk mengejar sebutan-sebutan tadi. Ini merupakan ancaman yang sangat berat. Ya, kalau kita cermati dan kita renungi dan kita resapi hadis yang kita sampaikan tadi, ini adalah ancaman yang sangat serius. Ya, ketiga orang itu bukanlah orang yang tidak beramal. Mereka sudah mengerahkan segala kemampuan mereka untuk beramal. Bahkan orang yang pertama, dia beramal sampai dia meregang nyawa, yaitu dia mengorbankan jiwa dan raganya. Ya, dia mengorbankan nyawanya. Ini adalah suatu pengorbanan yang besar. Ya, beramal hingga taruhannya nyawa, yaitu jihad fisabilillah. Ini adalah satu amalan yang besar. Orang itu telah mengerjakannya. Ya, dan ini adalah puncak amalan di dalam Islam. Wa zirwatu sanamihi al-jihadu fisabilillah. Ya, puncak dari amalan di dalam Islam adalah jihad fisabilillah. Ya, tentunya ini adalah amalan yang sangat berat. Namun itu semua sia-sia, sirna. Ya, seperti fata morgana. Ya, karena dosa riya tadi, karena riya tadi. Dia tidak mendapatkan balasan apapun dari pengorbanan yang telah dilakukannya. Hanya karena, ya, penyakit riya ini, hanya karena dosa riya ini. Bahkan dia diseret dan dilemparkan ke dalam api neraka. Demikian juga orang yang kedua, dia telah menghabiskan waktunya. Dia telah mengeluarkan segala potensi yang ia miliki untuk belajar ilmu dan mengajarkannya. Dan dia menghafal Quran. Dia telah melakukan suatu amalan yang besar. Ya, Nabi mengatakan, khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allama. Sebaik-baik kamu adalah yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Ini suatu amalan yang agung. Namun semua itu sirna, sia-sia, belaka, ibarat fata morgana.
Ya, tidak ada bekasnya karena dosa riya tadi. Karena dia melakukannya bukan karena Allah, bukan untuk Allah, tapi karena riya. Mata-mata untuk mengejar sebutan, mengejar sanjungan, mengejar pujian, agar bisa disebut sebagai orang alim. Ya, bisa disebut ustadz, bisa disebut qori, atau disebut syekh, atau sebutan-sebutan yang kerap kali melenakan manusia. Demikian pula yang ketiga, orang ini juga telah melakukan suatu amalan yang besar, yang berat, ya, karena dia telah melawan sesuatu yang merupakan fitrah manusia ataupun merupakan suatu tabiat dasar manusia, yaitu qatur. Wa kana al-insanu qatura. Dan sungguhnya manusia itu qatur, ya, yaitu memiliki sifat qatur, yaitu kikir. Nah, orang ini telah berhasil menghilangkan ya sifat-sifat buruk yang ada pada manusia itu, yaitu qatur tadi, kikir, bakhil, ya. Dia menginfakkan hartanya fi sabilillah, dia menginfakkan hartanya katanya fi sabilillah, katanya fi sabilillah. Ya, tentunya ini adalah amal yang berat. Ya, dia telah menghabiskan waktunya untuk mencari harta itu, kemudian dia keluarkan, ya, katanya fi sabilillah. Ternyata bukan fi sabilillah. Artinya bukan karena Allah Subhanahu wa taala, tapi karena untuk suatu sebutan, yaitu dia ingin disebut jawad, ingin disebut dermawan. Wah, ini orang baik hati, orang dermawan. Ternyata dia mengejar sebutan, maka apa yang telah dikeluarkannya itu ya tidak bermanfaat baginya sama sekali. Nah, tentunya kita tidak ingin nasibnya seperti ya ketiga orang ini. Ikhwani fillah, azanillahu wa iyyakum jami'an. Nah, kalau kita cermati dari ketiga sifat manusia ini atau ketiga jenis manusia ini, ya mereka semuanya mengejar ya yang namanya sebutan, pujian dan sanjungan. Maka hati-hatilah, janganlah kita menjadi orang yang suka dipuji atau gila pujian tadi. Bukankah Allah Subhanahu wa taala mengatakan alhamdulillahi rabbil alamin. Ya, alhamdulillah, sesungguhnya segala pujian-pujian itu lillah. Hakikatnya itu milik Allah Subhanahu wa taala. Sejatinya itu dipulangkan, dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabb sekalian alam. Nah, kalau kita punya banyak kelebihan, kalau kita memiliki banyak keistimewaan, kalau kita memiliki banyak keutamaan, ya tentunya semua itu adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita punya banyak harta, kita memiliki ilmu, kita punya kekuatan dan keberanian, ya sifat-sifat terpuji itu datangnya dari siapa? Semuanya datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Allah yang memberikan ya semua itu kepada kita. Maka segala pujian hakikatnya dikembalikan dan terpulang kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita manusia ini tidak layak untuk ya dipuji dan mendapatkan pujian-pujian dan sanjungan-sanjungan itu. Maka hati-hatilah setiap pujian dan sanjungan, karena kerap kali menyeret kita kepada ya satu penyakit, yaitu gila pujian. Ya, gila pujian, ya, gila popularitas, hubbul zuhur. Para ulama mengatakan, ya orang-orang Arab mengatakan hubbul zuhur taqsimul zuhur, yaqsimul zuhur. Ya, gila popularitas itu, gila ketenaran itu dapat membuat hancur seseorang. Ya, tentunya dapat menyeretnya kepada amalan riya ini. Waliyadu billah. Ikhwani fillah, azani Allah wa iyyakum jami'an. Dalam sebuah riwayat dari Jundab bin Abdullah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan ancaman, ya, bersabda dalam sebuah hadis beliau, "Man samma Allahu bihi, wa man yura'i Allahu bihi." Siapa saja yang niatnya untuk didengar orang, maka Allah akan membongkar niatnya itu pada hari kiamat. Dan siapa saja yang niatnya supaya dilihat orang, maka Allah akan membongkar niatnya itu pada hari kiamat. Yaitu Allah Subhanahu wa taala membiarkan ya keburukan-keburukannya tersebut. Demikian juga Ubay bin Ka'ab, ya, radhiyallahu anhu, meriwayatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, bahwasanya Rasul bersabda, "Basyir hadhihi al-ummah bis-sana'i wad-din wa rif'ah wa tamkini fil ard." Sampaikanlah kabar gembira kepada umat ini berupa kedudukan yang mulia, as-sana' yaitu kedudukan yang mulia, ya, wad-din keteguhan dalam agama, wa rif'ah derajat yang tinggi, wa tamkin fil ard dan
kekuasaan di atas muka bumi. Faman 'amila minhum 'amal al-akhirah di dunya lam yakun lahu fil akhirati nasibun. Ya, Nabi mengatakan barang siapa mengerjakan amalan akhirat, ya, barang siapa mengerjakan amalan akhirat dengan tujuan, dengan maksud mengeruk keuntungan dunia, maka sedikit pun tidak ada baginya bagian, ya, tidak ada untuknya bagian di akhirat nanti. Allah Subhanahu wa taala tidak akan memberikan kemuliaan, keteguhan dalam agama, derajat yang tinggi, bahkan kekuasaan di atas muka bumi ini bagi orang-orang yang amalnya itu bukan untuk Allah Subhanahu wa taala, tapi untuk dunia semata, untuk mengeruk keuntungan dunia semata. Nah, ini ancaman bagi kita semua. Ikhwan fillah, azanillahu wa iyyakum jami'an, para pendengar yang berbahagia, ya, supaya Allah Subhanahu wa taala tetap memberikan kepada kita rahmat dan karunia-Nya, ya, dan dijauhkan dari bencana dan musibah. Yaitu hendaklah kita mengikhlaskan setiap amal ibadah kita itu lillahi rabbil alamin, untuk Allah Subhanahu wa taala. Dan salah satu cara untuk melatih keikhlasan dan menjauhkan diri dari riya adalah, ya, senantiasa berusaha untuk melatih diri untuk menyembunyikan amal. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengatakan, Innallaha yuhibbu kullal al-'abd al-ghaniyya at-taqiyya al-khafi. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala, kata Nabi, yuhibbul 'abda, menyukai seorang hamba, at-taqi, yang bertakwa, al-ghani, yang kaya hati, at-taqi al-khafi, dan lagi tersembunyi, ya, lagi tersembunyi, menyembunyikan amal, ya, dan tidak memamerkannya di hadapan manusia. Ya, selama satu amalan itu bisa kita sembunyikan dari pandangan orang banyak, maka sembunyikanlah. Oleh sebab itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyuruh kita untuk mengerjakan salat-salat sunat rawatib itu di rumah. Ya, tidak dikerjakan di masjid. Ya, kita dilatih untuk menyembunyikan amal kita dan tidak menunjukkannya kepada orang lain. Ya, nah demikian ikhwan fillah, azanillahu wa iyyakum jami'an. Nah, oleh karena itu ikhwan fillah, ya kita harus melatih diri supaya dapat meraih dan mencapai keikhlasan ini. Dan jangan lupa juga untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, agar kita dibersihkan hati kita dari penyakit riya ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan dari Abu Ali, ya, yaitu seorang laki-laki dari Bani Al-Kahil, dia berkata, pada suatu hari Abu Musa berkhutbah di hadapan kami. Dia berkata, wahai sekalian manusia, jauhilah dosa syirik, sebab syirik itu lebih samar daripada rayapan seekor semut. Maka bangkitlah Abdullah bin Hazan dan Qais bin Al-Mudarib dan berkata, demi Allah, tariklah kembali ucapanmu, atau kami akan melaporkannya kepada Umar. Diizinkan atau tidak? Maka Abu Musa menjawab, bahkan tariklah ucapan kalian itu. Ya, jadi mereka mengklaim apa yang disampaikan oleh Abu Musa tadi tidak berdasar. Ya, tidak ada sandarannya dari Nabi SAW. Maka Abu Musa mengatakan, bahkan kalianlah yang harus menarik ucapan kalian. Karena pada suatu hari aku mendengar Rasulullah SAW berkhutbah di hadapan manusia dan beliau bersabda. Jadi ini beliau sandarkan kepada Rasulullah SAW. Ya ayuhan nas, ittaqu hadha syirk, fa innahu akhfa min dabibin namli. Wahai sekalian manusia, jauhilah dosa syirik, karena syirik itu lebih samar daripada rayapan seekor semut. Syirik di sini baik syirik akbar maupun syirik asghar. Faqal man sya'allah ayyakul wa kaifa nattaqi wa huwa akhfa min dabibin namli ya Rasulullah. Lalu ada orang yang bertanya, wahai Rasulullah, bagaimana kami dapat menjauhi dosa syirik ini sementara ia lebih samar daripada rayapan seekor semut? Itu ada seorang yang bertanya kepada Nabi ketika disampaikan oleh Nabi bahwasanya syirik ini lebih samar atas manusia daripada rayapan seekor semut. Kadang-kadang seekor semut merayap, kita tidak menyadarinya, tiba-tiba kita sudah digigitnya. Atau tiba-tiba dia sudah masuk ke dalam pakaian kita, atau tiba-tiba dia sudah ada di dalam makanan kita. Begitu
begitulah rayapan seekor semut. Tidak terlihat oleh pandangan mata kita. Maka melihat kesamaran yang sangat samar ini, para sahabat bertanya kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, bagaimana kami menyelamatkan diri, menghindarkan diri dari dosa-dosa syirik ini, sementara ia lebih samar daripada rayapan seekor semut?" Maka Rasulullah mengatakan, qulu, bacalah oleh kalian, ucapkanlah oleh kalian, Allahumma inna na'udzubika min an nusyrika bika syai'an na'lamuhu wa nastaghfiruka lima la na'lamuhu. Bacalah, ya Allah, kami berlindung kepadamu dari perbuatan syirik yang sedang kami mengetahuinya, dan kami mohon ampun kepadamu bila mana kami tidak mengetahuinya. Maka kita diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam doa ini supaya kita terhindar dari syirik, baik yang akbar maupun yang asghar. Di samping kita menjauhi hal-hal yang bisa mendorong kita menyeret kita kepada syirik, syirik asghar tadi, seperti gila pujian, mencari popularitas, kemudian gila sanjungan, senang dipuji, dan adalah penyakit-penyakit yang bisa menyeret seorang itu kepada riya. Demikian pula latihannya adalah dengan melatih diri untuk menyembunyikan dan merahasiakan amal. Menyembunyikan dan merahasiakan amal. Ikhwan fillah, azani Allah wa jami'an. Dan jangan lupa juga berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan doa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tadi. Demikianlah, mudah-mudahan apa yang kita sampaikan ini bermanfaat terutama bagi diri saya dan bagi para pendengar yang berbahagia, dan semoga kita diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari segala macam bentuk-bentuk kesyirikan atau kemusyrikan, baik yang besar maupun yang kecil. Demikianlah aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisa'il muslimin innahu huwal ghafurur rahim. Baik, terima kasih jazakallah khairan Ustaz atas pembahasan yang sangat menarik dan tentunya sangat bermanfaat untuk kita ketahui bersama. Ikhwatal Islam dimanapun Anda berada, selanjutnya kita akan berikan kesempatan dan tampaknya hanya 5 menit saja waktu kita untuk berinteraksi dengan pendengar, untuk menerima pertanyaan dari pendengar kita, dan sudah ada penelpon kita di kesempatan pagi ini. Ada kita sapa saja. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, Pak? Dari Henry di Kerawang. Ya, silakan Henry. Saya mau menanyakan ini, apa bedanya syirik dan musyrik itu? Syirik dan musyrik. Baik. Ya, Assalamualaikum. Nah, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah pertanyaan dari Pak Henry, silakan Ustaz. Syirik adalah perbuatan, perbuatan syirik itu adalah perbuatan. Amalan yang dilakukan oleh manusia dan itu tergolong syirik. Jadi syirik itu perbuatan. Adapun musyrik itu pelakunya. Pelaku syirik disebut musyrik. Adapun syirik adalah dosanya. Dosanya seperti misalnya menyembah kubur, meminta kepada orang yang sudah mati, istighosah kepada selain Allah, berdoa meminta kepada selain Allah, bertawakal kepada selain Allah, bernazar untuk kepada selain Allah Subhanahu wa taala, bersumpah dengan menyebut selain nama Allah. Ini adalah bentuk-bentuk dan contoh-contoh dosa syirik. Ini adalah syirik. Adapun musyrik itu adalah pelakunya. Orang yang melakukannya disebut musyrik. Wallahu. Baik, terima kasih jawaban Ustaz, dan masih ada waktu bagi kita. Kita angkat pertanyaan dari pendengar kita di kesempatan yang kedua. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa, dari mana, Pak? Syafruddin Tangerang, Ustaz. Silakan Pak Syafruddin. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ane mau tanya nih Ustaz, di lingkungan Ane kan banyak kegiatan seperti tahlilan gitu ya. Pada saat kita diskusi, mereka berasumsi bahwa di dalam tahlilan itu banyak hal yang baik, misalnya silaturahim gitu kan, dengan berkumpulnya umat muslim. Yang kedua, katanya di dalam tahlilan itu kan ada lapad-lapad la ilaha illallah yang dibaca dan lain sebagainya yang itu. Jadi Ane minta penjelasannya, itu termasuk yang dilarang oleh Rasul atau tidak gitu Ustaz. Baik, dari sisi mana larangan tersebut begitu Pak ya? Baik. Terima kasih Bapak Syafruddin atas pertanyaannya. Silakan Ustaz. Iya, tentunya satu ibadah baru diterima atau hanya diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala dengan 2 syarat.
Syarat yang pertama adalah amal itu sesuai dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Syarat yang kedua adalah ikhlas tadi ya, ikhlas lillahi ta'ala. Mungkin kalau dari sisi keikhlasannya orang yang mengamalkannya itu ya mengaku ikhlas dan itu hanya dia dan Allah yang tahu. Akan tapi itu tidak cukup ya, hingga dia memenuhi syarat yang kedua yaitu sesuai dengan sunnah dan tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, amalan yang dilakukannya itu adakah tuntunannya dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Ya, jawabnya tentu tidak ada. Nabi tidak pernah mencontohkan cara zikir seperti itu, ya metode zikir seperti itu, ya dengan kaifiat dan ketentuan seperti yang dilakukan oleh orang-orang sekarang, ya yang dilakukan di dalam tahlilan itu. Nabi memang pernah mengatakan afdhalul dzikri la ilaha illallah, tapi ini adalah mutlak, ya tidak terkait dengan satu bilangan tertentu dan tidak terkait dengan metode tertentu. Nah, apa yang dilakukan oleh kaum muslimin sekarang ini, mereka melakukannya satu dengan bilangan tertentu, ya 100 kali atau ada yang 1000 kali atau ada yang 10.000 kali. Yang kedua, mereka melakukannya secara berjamaah, ya makanya secara berjamaah. Nah, ini juga tidak ada tuntunannya dari Rasulullah SAW. Kemudian mereka membacanya dengan suara keras, sementara Rasulullah SAW memerintahkan kita untuk merendahkan suara di dalam berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, mereka melafalkannya tidak dengan tuntunan yang benar, seperti mereka ya memenggal-menggalnya. Ya, sebagian orang yang tahlilan itu membacanya la ilah atau illallah. Ada yang hanya hu atau huwa saja atau hu saja. Nah, ini tentunya semua ini ya tidak sesuai dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Jadi tidak cukup ya niat yang baik, ya tujuan yang baik, ya untuk diterimanya sebuah amal atau dikatakan sebuah amal itu amal yang saleh. Karena amal saleh itu adalah kumpulan dari satu niat yang ikhlas, yang kedua sesuai dengan tuntunan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin ada yang mengatakan ya ini kan baik, ini kan zikir, ya. Kita katakan, ya, apakah ada yang mengatakan mungkin, apakah saya disiksa oleh Allah Subhanahu Wa Taala karena zikir? Ya, jawabannya seperti yang pernah ditanyakan juga kepada salah seorang salaf, ya, ulama salaf yaitu Abu Muhammad bin Sirin, ya. Ya, apakah aku diadab karena sholat ketika ia melihat orang itu mengerjakan sholat dengan tuntunan yang tidak sesuai dengan sunnah Rasulullah? Ya, kemudian beliau melarangnya. Ya, kemudian orang itu berkata, ya Rasulullah, ya Abu Muhammad, apakah aku diazab karena sholat? Maka beliau mengatakan tidak. Kamu tidak diazab karena sholat, tapi kamu akan diazab karena menyelisihi dan menyalahi sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi demikian pula ya jawaban kita kepada orang-orang yang tahlilan itu, kalau mereka mengatakan, apakah saya diazab karena berzikir? Tidak. Bukan diadab karena zikir, tapi karena menyalahi sunnah Rasulullah SAW di dalam zikir. Karena ya zikir itu adalah ibadah dan ibadah tidak boleh dikarang-karang sendiri. Ya tidak boleh kita buat kreasi baru yang enggak ada tuntunannya, tidak ada contohnya dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah demikian. Baik Ustaz, tampaknya masih sudah ada penelpon yang menunggu. Mungkin ini pertanyaan terakhir Ustaz ya dari Pak Abu Harun atau Pak Harun ya di Jakarta. Silakan Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Syirik kecil atau riya ini Ustaz, untuk misalnya di beramal, sedekah atau amal lainnya mungkin bisa disembunyikan. Tapi kalau seperti misalnya sholat atau saum, ini dilihat orang, ini kelihatannya agak sulit. Bagaimana caranya untuk menghindari supaya terhindar dari kecil? Waalaikumsalam. Silakan. Kita sembunyikan ya. Seperti misalnya sholat fardu 5 waktu di masjid, kita tidak bisa bersembunyi di situ ya. Kita tidak bisa menyembunyikannya, ya. Nah, ada beberapa amalan ini untuk latihan, untuk mencapai keikhlasan dan menghindarkan diri dari ya penyakit suka dipuji atau suka disanjung, ya. Ya, senang ataupun merasa bergairah hanya kalau dilihat orang banyak, ya, hanya kalau dilihat orang lain. Nah, ini bisa kita sembuhkan penyakit-penyakit yang buruk ini dengan melatih untuk merahasiakan amal.
dan menyembunyikan amal kalau memang perlu untuk disembunyikan dan maslahatnya lebih besar disembunyikan. Ya seperti sholat sunat rawatib, saya beri contoh sedikit, yaitu sholat sunat rawatib. Ada sebuah sunnah yang ditinggalkan oleh manusia sekarang ini, yaitu mengerjakan sholat sunat rawatib di rumah. Ya, mengerjakan sholat sunat rawatib di rumah. Nah, ini adalah satu sunnah yang dianjurkan oleh Nabi sebenarnya, tapi kebanyakan kaum muslimin pada hari ini tidak melakukannya. Ya, tidak melakukannya. Mereka mengerjakannya di masjid. Begitu selesai sholat fardu dan selesai zikir-zikir sudah sholat, mereka berdiri ramai-ramai dan mengerjakan sholat sunat rawatib. Padahal Nabi lebih menganjurkannya untuk dikerjakan itu di rumah, bukan di masjid. Ya, bukan di masjid. Bahkan Rasulullah menjamin kebaikan dan rahmat, berkah di satu rumah yang dikerjakan di situ salat-salat sunat rawatib. Ada sebuah hadis itu, ya, di mana Allah Subhanahu wa taala menjamin kebaikan di rumah orang yang mengerjakan salat sunat rawatib di dalamnya. Namun sepertinya sunnah ini sudah diabaikan oleh kaum muslimin. Ya, pemandangan yang kita lihat sekarang, kaum muslimin begitu selesai salat fardu, selesai zikir-zikir sudah salat, mereka langsung berdiri dan mengerjakan salat-salat sunat rawatib. Nah, ini tentunya ikhwan fillah bertentangan ataupun tidak sesuai dengan apa yang dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, apalagi ini dilakukan secara rutin. Nah, hendaklah kita merubah sedikit, kita hidupkan kembali sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini, dengan mengerjakan salat-salat sunat rawatib itu di rumah. Nah, di sana ada sisi latihan, melatih diri untuk menyembunyikan amal, merahasiakan amal. Karena urusan menyembunyikan dan merahasiakan amal ini juga perlu latihan. Ya, kadang-kadang kita baru semangat, muncul semangat kita kalau dilihat orang banyak, dan itu adalah suatu hal yang normal sebenarnya, Tapi itu kan berpotensi untuk berkelanjutan dan membuat kita jatuh kepada tanpa terasa terseret kepada dosa riya tadi, Nah, demikian. Nah, dahulu para salaf suka untuk menyembunyikan amal mereka. Bahkan ada suatu buku yang bagus, itu bisa dibaca, Al-Atqiya wal Al-Akhfiya, orang-orang takwa lagi tersembunyi. Tadi hadis sudah kita bacakan, Innallaha yuhibbu al-'abda at-taqiyya al-ghaniyya al-khafi. Allah menyukai hamba yang bertakwa, hamba yang kaya hati lagi tersembunyi. Nah, menyembunyikan amal inilah yang kita sebutkan tadi perlu latihan-latihan, Nah, sedekah juga demikian, sedekah, semua orang bersedekah, tapi ada satu jenis sedekah yang lain dari yang lain, yang Allah beri ganjaran lain daripada sedekah-sedekah yang lainnya, yaitu sedekah di mana seorang mengeluarkan sedekahnya hingga tangan kirinya tidak tahu apa yang disedekahkan oleh tangan kanannya. Tangan kiri tidak tahu apa yang disedekahkan oleh tangan kanan. Ini menyembunyikan, ini menunjukkan bagaimana dia berusaha untuk menyembunyikan sedekahnya itu. Berusaha untuk menyembunyikan sedekahnya tadi. Nah, demikian salah satu latihan untuk meraih keikhlasan dan menjauhkan diri dari penyakit riya. Wallahu a'lam. Baik, terima kasih Ustaz atas jawabannya dan pertanyaan Bapak tadi menutup perjumpaan kita. Terima kasih Ustaz, jazakallahu khairan. Dan ada kesimpulan akhir untuk menutup perjumpaan kita, silakan Ustaz. Ya, jadi intinya para pendengar yang berbahagia, hadirin yang berbahagia, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semua. Hendaknya kita berhati-hati terhadap penyakit riya atau dosa riya ini. Karena ancamannya sangat berat, ancamannya sangat besar, di mana amal-amal kita akan terhapus, akan terhapus, pahalanya tidak kita peroleh, bahkan lebih dari itu kita bisa diseret dan dilemparkan ke dalam api neraka karenanya. Maka dari itu kita harus melatih diri untuk mencapai keikhlasan dan membersihkan diri dari noda-noda riya ini. Salah satunya dengan doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, di samping usaha-usaha yang kita lakukan, seperti membersihkan diri dari penyakit suka dipuji, kemudian melatih diri untuk berusaha untuk merahasiakan dan menyembunyikan amal sebisa mungkin, di samping itu jangan lupa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Doa yang diajarkan oleh Nabi tadi, Allahumma inna na'udzubika min an nusyrika bika syai'an na'lamuhu wa nastaghfiruka lima la na'lamuhu. Ya Allah, kami berlindung kepadamu dari perbuatan syirik sedang kami mengetahuinya, dan kami mohon ampun kepadamu bila mana kami tidak mengetahuinya.
Nah, demikian saja, mudah-mudahan ini bermanfaat bagi kita semua dan khususnya bagi saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang berkenan dan menyinggung perasaan. Ya, aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa muslimin innahu huwal ghafurur rahim.